kerasa ya, udah bulan Desember sekarang. Ya dari bulan Maret kalau nggak salah ya, atau April kita mulai ibadah online, sekarang sampai Desember. Berarti udah biasa dan lo usah harapin semuanya boleh ikutan ibadah online. Dan kita mau sukacita, mulai bulan Desember kita mau mulai mengingat akan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, yuk semuanya siap-siap, bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian kita pada hari ini. Kita nyanyi Bapa, Ku Datang Padamu. Surga, terima kasih. Tuhan, tentunya kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu atas hidup kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kami sungguh-sungguh mau menaikkan hati kami hanya kepada Engkau saja, dan kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause ditemenin oleh Lause Rita. Halo. Sama Lause Bea. Halo. Kita semua udah sukacita di sini, berpakai baju merah-merah, berpakai topi Santa. Kita siap untuk menyambut sukacita hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, yuk adik-adik juga ya, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Tepuk tangan semua, semangat. Yesus Allah kami.
utama dari kita dalam merayakan Natal. Bukan hanya pesta pora, bukan hanya makan-makan, ya, bukan hanya happy-happy, ya, walaupun kita memang sekarang terbatas, ya, tapi kembali kita diingatkan bahwa dari yang utama Natal itu, sukacita Natal itu adalah yang dia lahir bagi kita semua. Bahkan nanti dia mati dan dia bangkit bagi seluruh umatnya. Ya, nah, dengan adanya Yesus itu, harapan juga Yesuslah sumber pengharapan kita. Yesuslah sumber kasih kita. Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita, ya kan? Nah, jadi dari segala masalah kita, baik dalam keadaan yang baik atau yang tidak baik saja, yang langsung seperti pernah ceritakan firman Tuhan, ya, kita harus terus bersama Yesus. Ya, kita nyanyikan lagu Bersama Yesus. Bukan yang lainnya juga. Oke? Nah, adik-adik, sebelum juga kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mau nyanyi satu lagu, ya, bahwa selain Tuhan itu bersama dengan kita, Tuhan melakukan segala perkara yang besar. Nah, dia juga Immanuel. Apa artinya? Pasti banyak yang tahu, ya, Immanuel, dia beserta dengan kita. Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Kita mau nyanyi dia yang sanggup. Apa dan dimanapun
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau kami masih diberi kesempatan, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami juga boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mempersiapkan kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadikan satu kehidupan yang baik untuk kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita ketemu lagi dalam ibadah kita kebaktian sekolah minggu. Kita sudah memasuki bulan Desember. Setiap bulan Desember kita pasti merasakan bagaimana satu suasana Natal. Ya. Dan sebentar Lausa akan memberikan satu tayangan drama singkat dari Lause GKI Bungur yang diperankan oleh Lause Brian sebagai Yusuf, Lause Fang sebagai Maria, dan Lause Christine sebagai malaikat. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bertubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, setelah kita melihat drama singkat ini yang dimainkan dengan 3 orang, tapi banyak yang membantu. Ya, kita lihat ini gampang sekali, tapi prosesnya itu makan waktu. Ya, kalau kita lihat bagaimana yang sesungguhnya Maria dan Yusuf saat itu, ya sekarang kita ini siapakah Yusuf dan Maria itu? Mereka adalah 2 orang sederhana yang tidak termasuk tokoh penting di Israel saat itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, dan Tuhan memakai mereka untuk sangat penting di dalam rencana Tuhan. Maka waktu itu pada zaman dulu tuh Maria berpacaran dengan Yusuf. Mereka saling mencintai. Yusuf mencintai Maria dan Maria pun mencintai Yusuf. Ya. Terus kalau mereka memang sudah serius, akhirnya kedua orang tua ini saling bertemu. Dan ketua adat pun harus tahu kalau mereka mau mengadakan pertunangan itu harus dihadiri, disaksikan. Ya, nah ini hanya contoh aja. Nih misalkan si Yusuf ini anak Lause. Yusuf ini mau
mau meminta Maria sebagai istrinya. Lause datengin ke rumah Maria, ketemu dengan orang tuanya, dan RT RW nih mesti tahu juga. Ya, terus udah gitu setelah itu kita berjanji bahwa ini anak kita ini akan menjadi suami istri nantinya. Ya, terus Lause memberikan perhiasan kepada si Maria, mengalungkan Maria, atau memberi gelang kepada Maria, atau memberi cincin kepada Maria sebagai tanda ikatan bahwa ini Maria sudah menjadi istrinya Yusuf nanti. Tinggal tunggu diresmikan saja. Ya, contohnya hanya seperti itu. Ya. Nah, terus waktu malaikat itu, kalau kita bayangkan ya kejadian mengenai Yusuf dan Maria, waktu itu malaikat datang kepada Maria, bukan mimpi, tapi datang ke rumah Maria. Malaikat berkata kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Waktu malaikat itu datang ke Maria, dia memberikan salam kepada Maria. Dan saat itu Maria terkejut. Dia terkejut, mungkin ada perasaan takut, ada perasaan kaget. Ada apa ini malaikat datang kepada dia ya? Lalu dalam hatinya Maria berpikir, apa arti dari salam itu? Lalu malaikat berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Maria itu orang yang pintar, orang yang bisa mengendalikan diri. Kalau kita disuruh bahwa kita mau dipakai Tuhan, kita akan mengandung, kita kaget. Dan kita pasti bilang, "Nggak mau ntar bagaimana," kata tetangga, "ntar bagaimana si Yusuf bisa putusin saya, ntar bagaimana. Banyak sekali alasan yang membuat kita takut. Karena mengandung dengan tanpa suami dan pacar kita bagaimana, kita bisa diputusin. Gitu. Tapi kalau saat itu, di zaman itu, pasti dia akan diseret keluar dari kota dan dia akan disambitin sampai mati. Karena sudah mencoreng kampungnya. Hamil tanpa suami. Ya kan? Tapi Maria orang yang taat akan Tuhan dan dia tahu memposisikan dirinya siapa dia. Dan dia orang yang berkomitmen. Makanya waktu malaikat berkata seperti itu, dia bertanya, bagaimana mungkin? Jadi dia pengen jawabannya gitu loh. Kalau dia mau, apa jawaban ini? Apa yang akan membuat jaminan buat diri Maria, ya kan? Lalu malaikat itu bilang, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, nah, mungkin Maria bisa nggak menolak? Ya, kalau Tuhan mau memakai rahimnya, bisa nggak Maria menolak? Bisa aja Maria menolak, ya kan? Banyak hal yang harus dia pikirkan untung ruginya. Tapi Maria, dia tahu saat itu pun bangsa Israel menanti-nantikan Mesias, menanti-nantikan raja, ya kan, raja yang akan menjadi juru selamatnya, yang akan menghapus dosa-dosanya. Ya, Maria pun akhirnya tanpa dia berbicara dulu dengan Yusuf atau dia meminta keputusan Yusuf,
dia pun mempunyai keputusan sendiri. Akhirnya dia berkata iya, dan dia mau Tuhan pakai dia, ya kan, tanpa melibatkan Yusuf lagi. Ya, karena Maria memiliki kekudusan hidup dan komitmen untuk Tuhan. Dengan hati yang tulus, ia menerima baik kehormatan itu. Lalu Maria pun siap dengan nanti apa yang akan terjadi bagi dirinya, celaan yang akan dia alami. Maria dipilih karena dia telah mendapat kasih karunia di mata Allah. Hidupnya yang sederhana dan saleh begitu menyenangkan hati Allah, sehingga Allah memilihnya untuk tugas yang paling penting ini. Waktu Maria dia mau jujur kepada Yusuf, banyak sekali yang harus dia pikirkan. Apakah Yusuf percaya? Ya kan? Nah, waktu dia berkata kepada Yusuf bahwa dia hamil dari Roh Kudus, itu benar-benar harus mempersiapkan hati waktu dia akan berkata kepada Yusuf, dan dia harus jujur kepada Yusuf. Lain seperti kalau zaman-zaman sekarang ya, kita banyak nonton di TV bagaimana selebritis kalau ini menyatakan kehamilannya kepada suaminya atau mengumumkan kehamilannya. Ada satu kebahagiaan, ada satu kejutan. Tapi Maria ini tidak seperti itu. Banyak yang dia pikirkan, banyak ketakutan. Dan itu pun membuat dia, kalau dia tidak jujur sama Yusuf bagaimana? Tapi dia harus jujur kepada Yusuf, ya kan? Waktu dia berkata kepada Yusuf, dia hamil oleh Roh Kudus. Kemungkinan Yusuf tidak percaya. Masa sih hamil sama Roh Kudus gitu ya. Waktu Yusuf tahu Maria sudah mengandung, bagaimana perasaannya? Kecewa. Merasa dihianati. Terus ya ada rasa sakit hati. Ya kan? Bisa saja Yusuf berkata sama ketua adat, dilaporkan ketua adat bahwa Maria hamil. Dan bisa aja Maria diseret, dirajam, sampai mati. Ya kan? Tapi Yusuf orang yang tulus, laki-laki yang bisa dipercaya, laki-laki yang bisa menghargai dan menghormati tunangannya. Dan dia mengenal siapa Maria. Makanya dalam hatinya pun banyak berkecamuk dalam diri Yusuf. Mungkin nggak tunangannya seperti itu? Mungkin nggak perkataan Maria bisa dipercaya bahwa dia hamil oleh Roh Kudus? Ya kan? Yang dia kandung adalah seorang juru selamat, seorang Mesias. Ya kan? Dengan keraguannya itu, akhirnya Yusuf orang yang tahu sopan, orang yang baik, orang yang tulus, dan orang yang menghargai kehormatan tunangannya. Akhirnya dia berpikir dia akan menceraikan dengan diam-diam. Inilah berita yang dinyatakan oleh malaikat kepada Yusuf. Drama singkat yang tadi kita lihat. Yusuf bersedia menjadi ayah dari bayi Yesus. Dan kepada Maria yang bersedia menanggung segala hinaan dan kesulitan mengandung dan membesarkan bayi Yesus. Kisah mengenai pengorbanan Yusuf dan Maria menjadi pasangan yang dipakai Tuhan untuk menurunkan anaknya sebagai manusia, merupakan kisah yang mengharukan. Dari sepasang manusia yang taat ketika dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Karena keduanya taat dan rela menjalankan bagian mereka dalam rencana keselamatan Allah. Yesus yang akan menyelamatkan umatnya akan lahir.
Tuhan Yesus datang untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jika kita mengaku telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, ukuran paling utama bukanlah kepastian kita masuk surga, tetapi kedekatan kita dengan Allah dan hubungan kita yang benar dengan Dia. Datanglah pada Yesus, karena hanya Dia yang sanggup memberikan pengampunan, memberikan keselamatan yang kita perlukan. Natal ini adalah Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan, menghapus dosa manusia. Ketaatan yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah seperti Maria dan Yusuf. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ia menyelamatkan kita dari dosa dengan jalan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Ia mau mati, inilah maka Ia harus dilahirkan. Jadi kelahiran Yesus adalah karena kasih Allah kepada ciptaannya. Kelahiran Yesus awal dari kesengsaraan Yesus untuk menuju kematiannya di kayu salib. Jadi Natal karena kasih Allah kepada manusia, dan Natal ini yang memberikan kita satu kesetiaan Tuhan terhadap umatnya, dan Natal untuk membuka jalan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih di mana kami boleh merasakan Natal. Kami boleh mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Engkau memberikan anaknya yang tunggal. Untuk menebus segala dosa-dosa kami umat Tuhan. Kami ciptaan Tuhan. Biarlah Natal ini Tuhan boleh selalu, kasih Natal boleh selalu berada di dalam kehidupan kami. Damai Natal boleh selalu kami rasakan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami saat ini Tuhan kami boleh mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Kelahiran Yesus adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kami serahkan setiap kami anak-anak Tuhan, dan kami boleh menyadari akan semuanya ini. Dan kami boleh mengerti akan kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kami umatnya. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, semoga firman Tuhan yang tadi sudah didengarkan boleh benar-benar kita mengerti dan kita lakukan dalam sehari-harinya kita. Ya, sekarang saatnya kita memberi syukur dari berkat yang Tuhan sudah kasih untuk kita. Kasih ke mama papa untuk segera ditransfer ke rekening GKI Bungur, ya, yang sudah tertera, ataupun juga yang kemarin-kemarin pasti kamu sudah mencatat juga masih boleh, ya. Bisa minta mama papanya untuk memberi persembahan kita pada hari ini. Yuk kita mau nyanyi beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur.
setiap berkat yang boleh Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan pada saat ini kami boleh mengembalikan sedikit berkat kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan yang mau terima berkat persembahan kami ini, dan Tuhan mau pakai persembahan kami ini untuk kerajaan-Mu Tuhan, untuk kerjaan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, waktunya juga kita mengabarkan kabar sukacita Natal ini kepada teman-teman kita, sekeliling kita, atau siapapun yang kita bisa. Ya, kabarkan sukacita Natal kalau Tuhan Yesus lahir untuk kita, dan biarlah kabar ini, kabar sukacita dan keselamatan ini bisa terus diteruskan bagi ke semua orang. Ya, kita nyanyi Hari Natal Sungguh Senang. Dan yang mengiring kita begitu indahnya. Ya, kita masuk dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sikap doa ya. Tuhan Yesus, sungguh kami bersukacita untuk menyambut kelahiran Engkau. Bukan hanya dengan makan-makan bersama, bukan hanya dengan bahagia-bahagia bersama ya Tuhan, bukan hanya untuk merayakan sesuatu yang untuk kita merasa bahagia, tapi biarlah sukacita itu adalah karena Engkau lahir, Engkau mati, dan Engkau bangkit bagi kami. Biarlah kami boleh mengabarkan kabar Natal ini ke setiap orang, terutama yang belum mendengarkan kabar ini. Biarlah orang itu boleh mendengarkan kabar sukacita firman Tuhan dan boleh diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Di sini mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan berkati. Dadah.